Kembali di News Sore, pemirsa, tempat pembuangan sampah akhir Kopi Luhur, Cirebon, Jawa Barat terbakar. Kepulan asap pekat bahkan mengganggu penglihatan pengendara di Tol Palikanci yang terletak dekat lokasi. Kebakaran terjadi di tempat pembuangan akhir sampah di Kopi Luhur, Kota Cirebon, Jawa Barat. Api dengan cepat membakar area gunungan sampah. Bahkan, kepulan asap tinggi mengganggu jarak pandang di ruas tol Palikanci yang tak jauh dari lokasi kebakaran. Sebanyak 3 unit kendaraan pemadam kebakaran dan 2 alat berat dikerahkan untuk memadamkan api. Untuk petugas juga lumayan sulit untuk memadamkan api karena situasi angin yang mendukung, Pak. Jadi lumayan asap tebal juga mengganggu untuk petugas penglihatan, makanya kami benar-benar ekstra hati-hati. Kami dari jam 2 di sini sampai sekarang, alhamdulillah situasinya seperti ini, Pak. Petugas gabungan sempat kesulitan padamkan api akibat kencangnya tiupan angin. Saat ini petugas gabungan masih melakukan proses pendinginan dengan cara penyemprotan dan menggali tumpukan sampah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi mengungkap detik-detik rekaman CCTV saat peristiwa tewasnya Brigadir Setio Herlambang akibat tertembak di rumah dinas Kapolda Kalimantan Utara. Hingga kini proyektil peluru yang menembus jendela kamar korban belum ditemukan. Polisi akan memeriksa 14 saksi untuk mendalami kasus kematian Brigadir Setio Herlambang yang tewas tertembak di rumah dinas Kapolda Kalimantan Utara. Para saksi adalah orang yang berada di sekitar lokasi kejadian dan sejumlah anggota Polri. Sementara itu terkait penyebab kematian, dugaan sementara korban tewas akibat kelalaiannya saat membersihkan senjata api. Polisi memastikan tidak ada orang lain di TKP selain korban. Selain itu, hingga kini proyektil peluru belum ditemukan. Dari rekaman CCTV terlihat proyektil peluru menembus bagian kaca jendela kamar. Terkait aktivitas si korban dari mulai pagi hari menjelang siang sampai korban meninggal dunia. Rekaman samping memperlihatkan proyektil peluru saat meletus itu di rekaman CCTV berada pada pukul 12 lewat 39 menit 38 detik. Sebelumnya, Brigadir Setio Herlambang ditemukan tewas bersimbah darah di rumah dinas Kapolda Kalimantan Utara, Irjen Daniel Aditya Jaya, Jumat lalu. Sepucuk senjata api jenis HS-9 tergeletak di sisinya. Senjata ini merupakan inventaris dinas. Korban diduga baru pulang sholat Jumat lalu membersihkan senjata api miliknya di dalam kamar. Jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Semarang, Jawa Tengah untuk diautopsi. Dari hasil autopsi terdapat luka tembak pada dada kiri yang menembus hingga jantung dan paru-paru. Usai diautopsi, korban dimakamkan di Kendal, Jawa Tengah. Korban pergi meninggalkan seorang istri yang sedang hamil besar dan 1 anak laki-laki yang masih kecil. Keluarga korban berharap penyelidikan kasus ini berjalan adil dan transparan. Kemudian penyebab pasti kematian korban dapat segera terungkap. Tim Liputan iNews melaporkan. Kematian Brigadir Setio Herlambang masih menjadi misteri. Keluarga meminta agar kasus kematian diusut tuntas dan kepolisian transparan dalam menangani meninggalnya pengawal Kapolda Kalimantan Utara. Ya, dari keluarga ya ingin tahu ya
sejelas-jelasnya tanpa ada yang ditutupi. Harapan dari keluarga ya semuanya diusut secara terbuka, semuanya tuntas. Sementara itu, pemirsa, hari ini olah TKP kasus anggota pasukan pengamanan presiden yang menganiaya warga hingga tewas digelar di Pom Dam Jaya. Rekonstruksi digelar tertutup dan dihadiri oleh kedua tersangka. 23 adegan dilakukan dalam rekonstruksi hari ini. Rekonstruksi adalah tahap akhir dalam proses penyidikan sebelum dilimpahkan ke auditor militer. Rekonstruksi digelar tertutup di Pom Dam Jaya demi keamanan dan efektivitas waktu. Meski tertutup, namun rekonstruksi dihadiri Puspen TNI, Dispenat, dan keluarga korban. Dari hasil rekonstruksi terungkap keterangan saksi hingga tersangka cocok. Dari mobil, ikutin tangan juga. Ya, yang jelas lagi, Praka. Pemirsa, polisi menangkap muncikari yang mempekerjakan anak di bawah umur sebagai PSK. Ia menjual anak-anak tersebut dengan harga 1 hingga 7 juta rupiah. Penyidik di Treskrimsus Polda Metro Jaya meringkus seorang wanita berinisial FEA di salah satu hotel di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Selain muncikari, petugas juga turut mengamankan 2 anak di bawah umur dari lokasi ini. Wanita berinisial FEA berperan sebagai muncikari dan mempekerjakan sedikitnya 21 anak di bawah umur sebagai PSK. Modus yang digunakan tersangka adalah mempromosikan anak di bawah umur di beberapa platform media sosial seperti Twitter, Line, dan Telegram. Tersangka membandrol tarif 1,5 juta rupiah hingga 7 juta rupiah untuk sekali kencan. Petugas menemukan sebuah akun Twitter yang mempromosikan terkait dengan praktek prostitusi online yang melibatkan anak di bawah umur sebagai korbannya. Setelah itu kemudian kita lakukan penyelidikan lebih lanjut dan kemudian dilakukan gelar perkara untuk menaikkan status penyidikan kepada penyidikan, dan kemudian kita lakukan upaya paksa penangkapan terhadap tersangka FEA. Saat ini tersangka telah ditahan di Rutan Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut dan para korban telah diserahkan ke pihak keluarga. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, pemilik Ayu Teras Resort ditetapkan sebagai tersangka kasus lift jatuh yang sebabkan 5 pekerja tewas. Dari hasil penyelidikan terungkap lift yang ada di lokasi tidak sesuai standar dan tidak pernah diuji kelayakannya. Penetapan tersangka dilakukan usai penyelidikan yang dilaksanakan selama 3 pekan. Kedua tersangka adalah mekanik inklinator Mujiana dan pemilik resort Vincent Juwono. Mujiana ditetapkan sebagai tersangka karena tidak terdaftar sebagai ahli K3, elevator, dan eskalator di Kemenaker. Padahal Mujiana lah yang merancang, membuat, dan mengoperasikan inklinator di resort ini. Inklinator yang tidak sesuai standar menyebabkan tali seling baja putus dan menyebabkan korban jiwa. Sementara pemilik sekaligus pengelola Ayu Teras Resort menjadi tersangka karena tidak menguji inklinator yang digunakan. Vincent Juwono selaku owner yang langsung menggunakan lift inklinator tersebut. Sebelum lift inklinator dilakukan pengujian terlebih dahulu kepada ahli K3 untuk mengetahui apakah lift atau inklinator sudah sesuai standar atau layak dioperasionalkan, sehingga akibat dari kelalaian yang dilakukan oleh VJ menyebabkan adanya korban jiwa. Sebelumnya, 5 orang meninggal dunia akibat lift jatuh di Ayu Teras Resort pada 1 September 2023 lalu. Lift yang terjun bebas ini merupakan jenis lift bertipe incline elevator yang diperuntukkan di luar ruangan dan digunakan oleh karyawan maupun tamu resort.
Lift dengan panjang rel mencapai 65 meter ini diduga mengalami malfungsi di mana tali seling lift bergesekan dengan beton dekat lift hingga membuat kekuatannya melemah. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Pemirsa, penyanyi Cupi Warsita alias Cupi Cupita diperiksa terkait kasus dugaan promosi situs judi online. Cupi Cupita datang ke Bareskrim Polri didampingi manajer dan kuasa hukumnya. Cupi Cupita tiba di lobi Bareskrim Polri jam 1 siang. Ia tiba ditemani manajer dan kuasa hukumnya. Cupi Cupita diperiksa terkait kasus dugaan promosi judi online. Begitu tiba di Bareskrim Polri, Cupi Cupita langsung masuk ke ruang pemeriksaan. Selain Cupi Cupita, polisi telah memeriksa sejumlah artis yang diduga terlibat promosi judi online. Total ada 26 publik figur yang diadukan Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia buntut dugaan promosi judi online di media elektronik.